Halo sobat semuanya. Bertemu lagi dengan Mimin Alur Donghua. Di sini saya akan menceritakan alur anime Tales of Demons and Gods Season 5 versi novel. Dan mohon maaf jika video dan alur cerita tidak cocok atau tidak nyambung. Karena video yang aku bahas belum tayang episodenya. Terima kasih. Sebelum lanjut ke alur cerita, jangan lupa subscribe, like, and comment. Lord Father, selain Lei Duo, masih ada Duan Jian. Duan Jian sekarang memiliki tubuh fisik yang tidak lebih lemah dari peringkat Black Gold. Bahkan aku bukan lawannya. Si Kong Hongyu memegangi dadanya dan berkata, suara berlama-lama karena ketakutan. Jika bukan karena para penatua keluarga mengulurkan tangan mereka untuk menyelamatkannya, dia mungkin sudah mati oleh tangan Duan Jian. Duan Jian, amarah si Kongyi melesat hingga batas. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia akan membunuh Duan Jian sejak lama. Sekarang Duan Jian telah menjadi duri di sisinya. Ia menjadi tidak nyaman. Nili dan sisanya tetap berada di gunung selama puluhan hari, menyaksikan situasi berbagai keluarga di wilayah penjara abis. Seperti yang Nili duga, beberapa keluarga melancarkan serangan terhadap keluarga bersayap perak. Itulah sebabnya keluarga bersayap perak tidak mengirim siapapun untuk mengejar mereka. Waktunya pergi. Setelah meninggalkan kota Glory begitu lama, sudah waktunya mereka kembali. Namun, Nili mengumpulkan banyak informasi saat dia berada di ranah penjara abis ini. Nili tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Dark Guild memprakarsai gerombolan Demon Beast untuk menghancurkan Glory City, serangan semacam itu adalah sesuatu yang menghabiskan banyak usaha dan tidak banyak membantu orang lain. Dark Guild telah bersembunyi di Set, pegunungan ancestral, terisolasi dari orang lain. Kondisi kehidupan mereka jelas jauh lebih buruk dibandingkan dengan kota Glory. Sampai kemudian, ketika Lord Yemo membuka Arai kuno, The Dark Guild tidak bisa menunggu lagi dan melancarkan serangan ofensif, dan berkomplot dengan keluarga suci untuk membunuh Lord Yemo. Nili tidak tahu apa yang akan didapatkan Dark Guild dengan menghancurkan Glory City. Bukankah mereka khawatir dihancurkan oleh binatang iblis juga? Tapi sekarang, dia tiba-tiba mengerti. Setelah Glory City hancur dalam kehidupan sebelumnya, ada kemungkinan besar bahwa Dark Guild masuk ke ranah penjara abis. Bagaimanapun, orang-orang di ranah penjara abis dapat menyerang dan bertahan. Mereka masih dapat menggunakan kekuatan orang-orang yang tinggal di sini. Tetapi ketika gerombolan binatang iblis itu tiba, mengapa Lord Yemo tidak membiarkan orang-orang mundur ke alam penjara abis? Ini adalah sebuah misteri. Mungkin, dalam pandangan Lord Yemo, gerombolan binatang iblis itu tidak terlalu menakutkan dan dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa dia akan diplot terhadap keluarga suci. Di hutan belantara, Nili dan teman-temannya tiba di barisan kuno. Mereka kemudian bergerak ke arah arai teleportasi. Tiba-tiba, sosok menarik perhatian Nili. Gelombang aura berbahaya meledak di atasnya. Infinity tidak memiliki awal, tidak ada awal yang tidak memiliki akhir. Seorang pria tua bergumam, pakaiannya compang camping, dan dia terhuyung-huyung saat dia berjalan di hutan belantara. Apa yang orang tua ini katakan? Mengapa saya tidak bisa mengerti apa yang dia bicarakan? Lu Piao bertanya, ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Nili menggelengkan kepalanya. Telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Intuisinya merasakan bahaya. Orang tua ini sebenarnya muncul lagi. Pihak lain jelas merupakan salah satu penerus Kaisar Kongming. Jika pihak lawan mengetahui identitasnya, dia akan berada dalam bahaya. Namun, apa yang Nili tidak mengerti adalah bahwa, jika pihak lawan adalah salah satu penerus Kaisar Kongming, mengapa dia mengungkapkan identitasnya dengan mudah? Bukankah dia takut dikejar oleh penerus lainnya? Mungkinkah orang tua ini bermaksud membunuh kelompok mereka secara langsung? Pria tua itu berjalan melewati Nili dan kelompoknya, tertawa gila.
Suaranya terdengar berlinang air mata, Infinity tidak memiliki awal, tidak ada awal yang tidak memiliki akhir. Konyol, konyol. Petik 2. Mata berlumpur pria tua itu menyapu tubuh Nili, menyebabkan Nili bermandi keringat dingin. Mungkinkah lelaki tua ini menyadari sesuatu? Ketika Nili diam-diam waspada dan bersiap untuk bertarung, lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gila, tertawa dan menangis saat dia tanpa jiwa berjalan semakin jauh. Setelah menyaksikan pria tua itu menghilang ke dalam kegelapan, Nili menghela napas lega. Orang tua itu tidak mungkin gila, kan? Nili bisa merasakan energi spiritual orang tua itu tidak normal. Namun, apa arti dari lelaki tua ini muncul 2 kali sebelum dia dan mengulangi kalimat yang sama? Selama dia tidak memberi tahu siapapun bahwa dia memahami makna mendalam dari Infinity tidak memiliki awal, tidak ada awal yang tidak akan ada akhirnya. Dia harus aman untuk saat ini. Meski begitu, Nili harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Kalau tidak, jika dia bertemu dengan 4 penerus lainnya, dia hanya akan memiliki kematian yang menantinya. Sepanjang jalan, Nili mendapatkan Duze dan Lupiao untuk menangkap banyak Scarlet Ghostes, membuat banyak Blood Bus Demonic Botless dan menyimpannya ke dalam cincin interspatialnya. Siapa yang tahu kapan Blood Bus Demonic Botless ini akan dibutuhkan? Arai teleportasi. Nili menempatkan Stone of Light ke salah satu pilar batu, satu per satu. Pilar-pilar batu menyala, dan gelombang energi spasial terus-menerus memutar ruang sekitarnya. Kita akhirnya bisa kembali, aku tidak merasa nyaman di sini. Kata Lupiao, meregangkan tubuhnya sedikit. Dia kemudian mengambil langkah pertama ke dalam arai teleportasi. Sisanya juga memasuki arai teleportasi masing-masing. Hanya Nili, Xiaoning, dan Duan Jian yang tersisa. Duan Jian menatap langit yang gelap dengan ekspresi rumit di wajahnya. Di dunia penjara abis ini, ia telah menghabiskan masa kecilnya yang bahagia di sini, dan kenangan pahit tentang musuh-musuhnya, yang masih belum bisa ia bunuh dengan kekuatannya saat ini. Xiaoning yang baik hati juga merasakan kesedihan di hati Duan Jian dan dengan sedih menghela nafas. Duan Jian, jika Anda ingin tinggal, kami tidak akan menghentikan Anda dari melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah tanah air Anda. Kata Nili, menatap Duan Jian. Duan Jian dengan kuat menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak orang tua saya meninggal, tanah air saya sudah pergi. Saya hanya memiliki perseteruan darah yang tersisa. Guru memberi saya kehidupan baru, memberi saya harapan untuk membalas dendam. Saya bersedia mengikuti Tuan. Petik 2. Setelah berbicara, Duan Jian melangkah ke arai teleportasi. Nili menghela nafas, pertumpahan darah. Dalam kehidupan sebelumnya, bukankah Nili juga dibebani dengan pertumpahan darah saat dia berkeliaran? Dia mengerti perasaan Duan Jian saat ini dan berkata kepada Xiaoning, Ninger, kita harus pergi juga. Petik 2. Xiaoning berbalik dan mengambil pandangan terakhir di dunia penjara abis ini. Meskipun ranah penjara abis dipenuhi dengan bahaya, dia memiliki petualangan bersama dengan Nili. Ketika dia hampir mati, Nili menyelamatkannya dari mulut binatang iblis tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dia tidak akan melupakan apapun yang terjadi di sini, itu akan menjadi kenangan berharga yang tersimpan di hatinya.